Oke, balik lagi di channel YouTube Jago Jawab Sogo Reza. Kali ini gue akan bahas tentang akuntansi untuk leasing, ya. Dimana kali ini kita akan bahas bagaimana pencatatan dari segi lesi, ya, atau dari pihak yang menyewa. Oke, jadi leasing, ya, itu bahasa Indonesianya, guys. Kalau misalnya teman-teman tahu leasing itu yang di dalam dalam otak kita itu biasanya asosiasinya ke Adira Finance, apalagi apa tuh, gue lupa, yang punya Astra tuh apa namanya, ya, Astra Finance dan seterusnya lah, ya. Nah, itu asosiasinya ke sana, padahal sebenarnya leasing yang dimaksud di sini bukan itu, dan itu juga bukan leasing. Sebenarnya itu adalah perjanjian fidusia, perjanjian pinjaman dengan jaminan. Nah, itu adalah leasing. Itu adalah Adira Finance dan segala macam tadi. Nah, leasing itu bukan itu, teman. Bukan itu, guys, ya. Jadi leasing itu adalah sewa, ya, sewa. Gitu, sewa. Nah, leasing ini itu diatur di Indonesia itu di PSAK 13. PSAK 73. PSAK 73. Kemudian PSAK 73 ini itu merupakan konvergensi dari IFRS 16 tentang lease. Yang mana ini merupakan pengganti dari PSAK 30 tentang sewa. Sebelumnya diatur di PSAK 30. Gitu, ya. Nah, PSAK 73 ini, guys, itu mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2020, sehingga dia ini baru berlaku, ya, guys, ya, 1 Januari 2020. Nah, apa aja perbedaan antara PSAK 73 dengan PSAK 30? Nah, perbedaannya yang paling signifikan itu pada akuntansi penyewa atau akuntansi lesi. Di mana dulu itu ada pemisahan antara operating lease dengan finance lease. Dulu, sekarang nggak ada, tidak ada lagi pemisahan antara operating lease dengan finance lease, sehingga yang disebut dengan leasing itu adalah finance lease di sini. Ya, bedanya apa? Bedanya gini, guys. Mungkin kalau kita di sini nggak belajar bedanya apa. Operating lease itu adalah sewa yang sebagaimana kita tahu sebelumnya. Jadi yang jurnal itu adalah beban sewa pada utang atau beban sewa pada kas. Ya, langsung dicatat sebagai beban di sini. Nah, finance lease itu bedanya adalah dia itu dikapitalisasi. Jadi sewa, tapi secara akuntansi itu dianggap sebagai pembelian. Kenapa? Karena itu tadi memenuhi kriteria pemindahan hak yang signifikan di situ, atau kriteria penguasaan yang signifikan. Misalnya contoh nih, ya, contoh. Ada mobil. Masa manfaatnya misal mobil itu udah sih 8 tahun lah misalnya. 8 tahun. Ternyata mobil ini itu disewakan dalam jangka waktu 7 tahun. Ya, jadi ada orang nyewa mobil itu 7 tahun. Nah, kok nyewa tapi 7 tahun? Berarti kan ketika dia balik ke sini, ke si yang punya mobil, itu kan masa manfaatnya tinggal 1 tahun. Jadi sebenarnya yang menggunakan si aset leasing itu siapa yang paling banyak? Ya, tentu penyewanya. Nah, ini disebut dengan finance lease nih, guys. Contohnya inilah. Ini contoh salah satu kriteria bagaimana dulu, ya, bagaimana kita mencatat finance lease. Nah, ini kriterianya. Nah, sekarang enggak. Sekarang semua itu dianggap sebagai finance lease. Kecuali ada yang bersifat, dan kecualinya juga bersifat opsional, bisa dipatuhi bisa enggak, yaitu adalah sewa bernilai rendah. Jadi kalau dia sewa bernilai rendah, itu tidak perlu dicatat sebagai finance lease, artinya tidak perlu dikapitalisasi. Ya, asetnya itu tidak perlu dikapitalisasi. Ya, tidak perlu diakui sebagai aset di dalam laporan keuangan. Ketika kita menyewa aset itu tidak perlu kita akui di laporan posisi keuangan kalau dia sewanya itu bernilai rendah atau di bawah $5.000. Nah, ini sebenarnya ada di panduan PSAK 73. Jadi terpisah dari batang tubuh dari PSAK-nya, ya. Nah, kemudian sewa jangka pendek, ya, atau sewa jangka pendek, ya. Jadi bisa juga sewa jangka pendek yang kurang dari 12 bulan dan tidak ada hak opsinya, dia bisa dimasukkan
sebagai bukan leasing, artinya dia bisa dicatat beban sewa pada kas atau beban sewa pada utang seperti operating lease zaman dulu gitu. Nah, ini untuk lesi. Nah, untuk lesor tetap ada tuh yang namanya operating lease ya, dan finance lease. Jadi untuk lesor sama, tapi untuk lesi itu sekarang defaultnya itu adalah finance lease atau leasing. Kita tidak sebut finance lease lagi ya, tapi kita sebut dengan leasing. Tapi leasing yang dimaksud di dalam PSAK 73 ini adalah leasing yang dikapitalisasi, artinya sama kayak finance lease zaman dulu gitu. Kecuali dia sewa benar rendah atau sewa yang jangka pendek ya. Sewa benar rendah tadi di bawah $5.000 dan sewa jangka pendek di bawah 12 bulan. Oke, kemudian kita lihat di sini konsep dan gambaran umum sewa ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sewa itu bisa bermanfaat bagi si lesi, bisa juga bermanfaat bagi lesor. Apa manfaat bagi lesi? Yang pertama, lesi ini bisa memperoleh aset. Artinya bukan memperoleh aset sebenarnya, menggunakan aset dalam jangka waktu yang cukup lama ya, dan bisa mendapatkan pembiayaan 100%. Artinya bisa dibayar berkala ya, dan pembayaran itu bisa diangsur setiap bulan, dan bunganya rata-rata itu tetap, tarif bunganya itu tetap terkait dengan leasing itu ya. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan uang muka ya, dan juga ada manfaat pajaknya ya, ada manfaat pajaknya, dimana kalau dipajak pembayaran leasing setiap tahun itu bisa itu adalah deductible expense, artinya dia bisa dibebankan mengurangi penghasilan di perpajakan. Kemudian bagi lesi, leasing ini bisa menghindari risiko kepemilikan aset, di mana karena di sini dia sifatnya itu penggunaan bukan kepemilikan ya, artinya dia tidak, kalau untuk perawatan itu masih ada tanggung jawab si tanggung jawab si lesor untuk perawatannya itu. Dan ketika misalnya contoh nih, laptop nih, kita nyewa laptop berapa tahun? 3 tahun. Setelah 3 tahun ya udah tinggal nggak perlu dibuang, kan bingung ya kalau misalnya kita beli ya. Ah, ini gimana, sayang gitu kan. Udah 3 tahun dijual susah gitu kan. Masa dibuang gitu kan. Nah, dengan adanya leasing, dengan adanya lease, perjanjian lease, dia bisa nyewa 3 tahun, habis itu dibalikin. Kita kembalikan, selesai masa sewa, nyewa lagi yang model baru. Ya, jadi tidak ada ketertinggalan teknologi di sini. Nah, itulah contoh ya, contoh manfaat bagi lesi. Kemudian juga terpenuhinya fleksibilitas. Artinya dapat berpindah menyewa aset sesuai keinginan dan kesesuaian teknologi tadi yang udah gue sebutin di situ. Jadi kita bisa bebas milih. Oh, udah 3 tahun nih, misalnya dulu Core i7 Gen 8 misalnya, itu mungkin 2-3 tahun lagi, 2 atau 3 tahun yang lalu Gen 8. Sekarang udah Gen 11. Ya udah, sewa dulu 3 tahun lalu sewa Gen 8, habis itu 3 tahun Gen 8-nya udah obsolete, sewa Gen 11. Kan gitu. Ya, atau misalnya dulu pakai Nvidia GTX 1650. Sekarang misalnya pakai RTX 3060 ya, tinggal sewa lagi yang baru seperti itu. Nah, ini manfaat bagi lesi. Sedangkan manfaat bagi lesor apa guys di sini? Yang pertama, itu mendapatkan keuntungan margin bunga. Jadi ada tentu ada margin di situ guys ya. Margin yang keuntungan bagi lesor itu ada apa? Ada keuntungan ya yang diperoleh oleh lesor dari perjanjian sewa ini. Yang kedua, mendorong penjualan. Artinya sebenarnya bukan jual sih. Itu sebenarnya mendorong keluarnya aset disewakan ke orang lain gitu. Ya, tapi memang dicatat sama lesor sebagai penjualan kalau dia finance lease. Ya, dicatat sama lesornya sebagai penjualan. Kemudian yang ketiga, mendapatkan keuntungan pajak. Ya, ada beberapa keuntungan pajak. Kemudian yang keempat,
bisa menjaga hubungan dengan lesi sepanjang periode kontrak. Artinya hubungan antara lessor dengan lesi ini adalah long term. Artinya di situ harus ada perawatan, ada kontrol terhadap aset tersebut dari lessor seterusnya. Nah, itu menjaga hubungan antara lessor dengan lesi yang harapannya nanti setelah masa leasing berakhir bisa melanjut sewa juga aset yang baru di lessor tersebut. Kemudian dapat menarik kembali atau menahan nilai sisa aset, gitu ya. Itu guys, untuk gambaran umum sewa. Nah, kita lihat di sini bagaimana ya cara mengidentifikasi sewa. Sewa ini yang dimaksud adalah sama dengan finance lease zaman dulu ya. Nah, kita lihat di sini ya, kontrak merupakan atau mengandung sewa jika memberikan hak untuk mengendalikan, ingat ya, mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Nah, kita lihat di sini. Dalam menentukan apakah dia leasing atau enggak, kita harus lihat kriteria-kriteria ini. Yang pertama, apakah dia aset identifikasian? Ada nggak asetnya di situ? Ada nggak aset identifikasiannya? Kalau nggak ada, tentu tidak bisa mengandung sewa. Kemudian yang kedua, kalau iya, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah penyewa secara substansial mendapat manfaat ekonomik dari penggunaan aset? Ya, apakah si penyewa itu bisa memanfaatkan dari penggunaan aset tersebut? Ya, dari nilai aset tersebut bisa memanfaatkan atau tidak dia? Ya, untuk menggunakan untuk kegiatan operasinya misalnya. Jika tidak, maka tidak mengandung sewa. Kalau iya, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah penyewa mengarahkan penggunaan aset? Artinya penyewa itu bisa menentukan sendiri aset ini digunakan untuk apa? Ya, tidak ada kontrol dari si lessor. Kalau iya, maka lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau tidak, berarti dia tidak mengandung sewa. Dan yang keempat, apakah kontrak mengandung sewa? Artinya ada suatu kontrak, tapi kontraknya jika ya, maka kontraknya itu mengandung sewa ya. Jika kontraknya itu mengandung sewa, seperti itu. Nah, bisa juga suatu kontrak itu tidak tidak hanya satu. Bisa jadi dia ada jual belinya dan ada sewanya. Nah, tentu di sini ketika ada kriteria-kriteria ini, itu bisa kita anggap sebagai sewa juga, meskipun kontraknya itu tidak hanya sewa saja, tapi ada jual beli atau ada pinjam meminjam misalnya, seperti itu. Nah, tadi disebut aset identifikasian, guys. Ya. Itu jika ya terdapat hak untuk mengendalikan ya aset tersebut. Nah, di mana ya di sini bisa ditetapkan secara eksplisit maupun implisit. Misalnya adanya nomor serial yang ditetapkan. Ya, artinya gini. Tidak disebut sebagai leasing jika misalnya perjanjiannya gini ya. Misalnya perjanjiannya gini. PTA itu punya mobil. Ada mobil A, B, C, D, E, F, gitu ya. PTB mau nyewa nih ke PTA. Tidak disebut sebagai sewa jika PTB itu ya PTB itu bisa nyewa, misalnya PTB nyewa PTA, oh bisa dikasih mobil C, oh bisa dikasih mobil F, oh bisa dikasih mobil E, oh bisa dikasih mobil B. Ini bukan sewa, guys. Kenapa? Karena tidak tertentu asetnya, ya, jelas ya. Tidak ditetapkan secara eksplisit asetnya itu yang mana, gitu. Tapi kalau misalnya PTA, oh PTB kontraknya misalnya gini, PTB nyewa mobil yang C dari PTA. Nah, ini baru bisa dianggap sebagai leasing. Jelas ya? Jelas ya bedanya ya. Kalau yang tadi bebas milih itu bukan leasing, tapi kalau seperti ini PTB nyewa mobil C ke PTA itu adalah leasing. Ya. Kemudian yang kedua, pemasok atau supplier tidak memiliki hak substitusi substantif. Ya. Itu juga dianggap aset identifikasian, artinya hanya satu aset itu tidak bisa disubstitusi ke yang lain, ya.
penjelasannya mirip lah sama yang kayak tadi. Yang ketiga, bisa merupakan bagian kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Artinya gini, tidak disebut sebagai leasing jika misalnya perjanjiannya misalnya PTB mau nyewa ke PTC, ya, ke PTC itu sharing room misalnya, sharing room. Tapi sharing roomnya ini tidak jelas. Misalnya ada ruangan seperti ini, kadang-kadang PTC itu di sini, PTB itu di sini, kadang-kadang yang ini ditempatin sama PTD, kadang-kadang yang ini ditempatin sama PTE, ini PTF. Tapi PTB, misalnya di sini ternyata udah ditempatin dulu sama PTD, besoknya dia bisa pindah ke sini misalnya. Jadi nggak jelas sharing room ini. Nah, ini tidak bisa dianggap sebagai leasing. Nah, bisa dianggap sebagai leasing kalau memang sudah tertentu nih kapasitas asetnya itu dapat dibedakan. Oh, bagian ini itu di sewa sama PTB, gitu ya. Dan terus-terusan PTB selama 5 tahun atau 3 tahun misalnya, PTB menyewa di situ. Nah, itu bisa dianggap sebagai sewa atau dianggap sebagai leasing. Jelas ya guys, itu adalah disebut dengan aset identifikasian. Nah, kemudian kita lihat di sini sedikit konsep dan gambaran umum sewa. Kita lihat ini khususnya untuk, kalau untuk leasing tadi udah gue jelasin ya di sini. Ya, semua leasing itu adalah finance lease, diperlakukan sebagai finance lease, artinya dikapitalisasi, kecuali tadi ya yang di bawah $5.000 atau kurang dari 12 bulan. Ya bagi lesi sesuai PSK 73. Tapi bagi lesor ya itu kriterianya berbeda. Kita lihat di sini. Kriterianya untuk finance lease itu adalah adakah transfer kepemilikan? Ya. Kalau tidak ada, ini berarti alternatif ya. Kalau tidak ada, adakah opsi pembelian? Ya. Opsi pembelian itu bargain purchase option di akhir tahun, di akhir periode leasing. Tapi opsi pembelian ini harus dengan harga murah. Artinya disebut dengan bargain purchase option itu kalau misalnya dia bisa membeli di akhir periode itu dengan harga yang murah. Misalnya harga pasarnya 50 juta. Ya. Tapi karena dia udah nyewa selama 5 tahun misalnya, itu dia bisa tebus di akhir periode sewa itu dengan hanya menambah 5 juta misalnya. Itu dia udah bisa membeli atau menjadi pemilik aset tersebut setelah di akhir masa sewa. Nah, itu namanya opsi pembelian dengan harga murah atau bargain purchase option. Ya. Kalau tidak ada, maka apakah termin sewa itu lebih dari 75% dari usia manfaat? Ya, 75% ini juga merupakan adanya di panduan, seingat gua adanya di panduan. Tidak ada di PSAK-nya. Karena di PSAK-nya itu cuma nyebutin termin sewa itu sebagian besar dari usia manfaat. Ya. Tapi dulu di standar Amerika ada seperti ini, di US GAAP. Nah, kalau tidak, maka kita pertanyaan berikutnya, apakah present value dari pembayaran sewa itu 90% melebihi 90% dari harga wajar? Ya. Artinya kalau present value dari pembayaran sewa itu lebih dari 90% harga wajar, itu sebenarnya hakikatnya beli bukan sewa. Ya. Kok bisa nyewa itu sama dengan kok bisa sewa tapi kok harganya mirip sama beli? Contoh gini, guys. Coba ya, ini gua kasih contoh nih. Ada laptop. Harganya 15 juta misalnya. Ada orang mau nyewa laptop ini selama 5 tahun. Setahunnya bayar 4 juta. Ini finance atau bukan? Ya. Dari sini udah jelas, guys. Ya. Atau jangan 4 juta, 5 juta deh biar agak gedean dikit. 5 juta 5 tahun. Ini udah jelas finance lease. Pertama 5 tahunnya. Laptop itu kan ya umurnya paling 5 tahun kan. Kemudian yang kedua, 5 juta kali 5 tahun, guys, itu udah 25 juta loh. Sedangkan harga laptopnya 15. Oke lah, taruhlah di present value dia. Paling nggak jauh-jauh dari ini kan. Paling mungkin 20 juta lah misalnya di present value. Ternyata udah lebih tinggi daripada harga laptop barunya. Tapi dia berani nyewa 5 juta setahun. Seperti itu. Nah, inilah contoh dari kenapa present value
di atas 90% itu dianggap sebagai finance lease. Nah, ini salah satu terpenuhi aja udah langsung finance lease ya guys. Ya, jika dia tidak terpenuhi ini juga, maka kita lihat lagi apakah lessor tidak memiliki alternatif penggunaan aset. Misalnya gini, ada taruhlah misal PLN lah ya. PLN ini ada kontrak leasing sama penyedia tiang listrik. Nah, penyedia tiang listrik guys, ya PLN itu kan nggak punya alternatif penggunaan lain kan untuk penyediaan tiang listrik selain untuk mengalirkan listrik. Ya, maka jika dia tidak memiliki alternatif penggunaan lain selain emang penggunaan yang seharusnya, itu dia dianggap sebagai finance lease juga, meskipun syarat-syarat lainnya tidak terpenuhi. Nah itu. Nah, ketika salah satu dari syarat ini terpenuhi, 5 syarat ini terpenuhi, maka dia masuk finance lease. Jika dia salah satu tidak terpenuhi, jika dia tidak satu pun terpenuhi, maka dia masuk ke operating lease. Ya, gitu ya guys. Lalu apa bedanya dengan leasing ya dengan tadi FIF Group? Oh ya, FIF tadi ya, Astra itu FIF Group. Kemudian ada Adira Finance, ada ACC. ACC juga Astra ya, Astra Credit Company. Apa bedanya? Nah, beda guys. Kalau mereka ini adalah perusahaan pinjaman ya, yang meminjamkan uang tapi dengan jaminan, disebut dengan jaminan fidusia namanya. Jaminan fidusia. Beda juga dengan jual beli secara kredit, karena jual beli kalau mereka ini kan mekanismenya yang si A jual mobil misalnya ke B gitu ya. Di sini ada perusahaan finance, misalnya finance, si finance ini bayar ke A, ya, B sama finance ini akadnya adalah pinjaman. Ya, finance bayarin ke A, tapi B sama finance itu akadnya pinjaman. Ya, tapi kalau jual beli secara kredit beda. A jual ke B, B bayarnya ke A nyicil. Nah, ini beda lagi. Ini adalah kalau ini jual beli. Kalau ini adalah perjanjian fidusia. Pinjaman perjanjian jaminan fidusia. Ya. Kalau ini itu adalah finance. Ya, finance sama kayak ini ya tadi. Sama kayak yang model pinjaman. Dan beda sama leasing. Kalau leasing itu adalah sewa, gitu guys. Leasing itu adalah sewa. Kira-kira itu. Oke, kira-kira itu guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media. Dan jangan lupa belajar terus. Bye-bye.